Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran fisika dengan saya, Bapak Fathur Rozi. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahaskan tentang contoh soal untuk materi dinamika rotasi, subbab momen gaya, momen inersia, dan hubungan antara keduanya. Baik, sebelum masuk kepada contoh soal, saya mengingatkan lagi pada video pembelajaran sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang torsi dan momen gaya, yang mana rumusnya tau sama dengan F kali R kali sin theta. Dengan F itu adalah gaya, R atau ada juga yang menuliskan L itu menyatakan panjang benda, dan theta adalah sudut antara gaya dengan panjang benda. Kemudian waktu itu saya juga menjelaskan tentang momen inersia. Momen inersia itu dibagi dua, ada momen inersia benda titik, rumusnya I sama dengan mR kuadrat. Ada momen inersia untuk benda tegar, yang mana momen inersia untuk benda tegar itu bergantung pada bentuk dan sumbu rotasi dari benda tersebut ya. Baik, kita masuk pada soal yang akan saya bahas. Di sini soal yang akan saya bahas itu ada 3 soal. Ini soal yang pertama tentang momen gaya ya, pada suatu batang. Kemudian berikutnya tentang momen inersia sistem, terdiri dari 3 buah benda. Kemudian yang terakhir nanti hubungan antara momen gaya dan momen inersia yang bekerja pada suatu bola. Ya. Baik, saya langsung masuk ke soal yang pertama. Ya, soal yang pertama, saya bacakan dulu soalnya di sini. Ya, sebuah batang dengan panjang 5 meter. Ini batangnya, panjang 5 meter. Salah satu ujungnya dijadikan sebagai poros. Ya, dijadikan poros di titik O. Ya, seperti pada gambar. Tentukan yang pertama A, besar momen gaya yang dihasilkan oleh masing-masing gaya. B, besar momen gaya total yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Ya. Jadi kalau dimaksudkan dengan sistem itu berarti keseluruhan. Ya. Baik, pembahasannya. Ya. Yang pertama, kita tulis dulu diketahuinya. Ya. Kita membiasakan untuk menuliskan diketahui jika ada soal, supaya kita bisa menganalisisnya. Baik, dari batang ini, ya, diketahui yang pertama di sini ada F1. Ya, F1-nya yaitu 8 Newton. Kemudian dari soal diketahui L1. Ya, saya ulangi lagi, diketahui L1 yang mana L itu adalah ya, jarak dari titik kerja gaya. Ini kan gaya F1 ya. Ini gaya F1 ya. Bekerjanya dengan di sini. Kemudian ini poros. Ini poros. Nah, jadi L1 itu jarak dari titik kerja gaya di sini ya, sampai ke poros. Ini poros. Nah, jaraknya berapa? Yaitu sama seperti panjang batangnya, yaitu 2 tambah 3, yaitu 5. Ya. Jadi saya ulangi lagi, F1-nya 8 Newton, berarti L1-nya adalah sebesar 5 meter. Kemudian sudut yang dibentuk antara gaya, ini gaya, ya, ini gayanya, sudut yang dibentuk antara gaya dengan batang untuk F1 itu sebesar 90 karena dia tegak lurus. Oke. Kemudian yang kedua yang diketahui adalah F2. Ini F2-nya sebesar 12 Newton. Dengan L1, nah karena dengan L2, ya mohon maaf, dengan L2 yaitu sebesar 2 meter. Ini kan tempat gaya bekerjanya. Ini tempat gaya bekerja, kemudian ini poros. Jarak dari sini sampai sini yaitu 2 meter. Maka
L2 yaitu sebesar 2 meter. Theta 2 di sini sudut yang dibentuk adalah 30. Oke, yang ditanya yang A momen gaya masing-masing gaya, yaitu yang ditanyakan berarti tau 1 dan tau 2 pada poros O, kemudian momen gaya total pada poros O. Oke, penyelesaiannya. Momen gaya oleh gaya F1. Ini kan? Ya, momen gaya. Momen gaya rumusnya tau 1, ya karena yang ditanyakan oleh gaya pertama. Tau 1 sama dengan F1 kali L1 kalikan dengan sinus theta 1. Tinggal kita masukkan nanti di sini nilainya. F1-nya 8, L1-nya 5, kalikan dengan sinus theta 1. Theta 1, 90. Ya, 8 kali 5, 40, sinus 90 yaitu 1. Sama dengan 40 Newton meter. Yang mana di sini nilainya positif untuk momen gaya yang pertama itu positif, ya, searah jarum jam. Ya, jadi kalau saya misalkan ini porosnya, ini bendanya. Ya, jadi kalau saya misalkan ini poros, ini bendanya, kalau dia didorong ke bawah, kemari, otomatis kan nanti dia akan berputar. Ya, dia akan berputar ke searah jarum jam. Nah, kalau ini diputar ke bawah, maka nanti kan dia muternya ke sana. Nah, nanti muternya ke sini kan searah jarum jam. Ya, paham ya? Kemudian yang kedua, momen gaya oleh F2 atau gaya yang kedua. Ya, tau 2 sama dengan minus F2 kali L2 kali sinus theta 2. Di sini minus karena apa? Ini ya, batang ini ditarik oleh gaya arahnya ke atas. Ya. Jadi saya mulai misalnya lagi ini poros dan ini batang. Kalau batang itu ditarik ke atas, otomatis kan nanti dia muternya ke sini. Ke sini kan? Nah, kalau dia muternya ke sini, otomatis kan nanti dia berlawanan dengan jarum jam. Berlawanan dengan arah jarum jam, maka di sini nanti dia negatif. Seperti itu. Nah, di sini dituliskan minus. Minus di sini menyatakan arahnya. F2 kali L2 kali sinus theta 2. Tinggal kita masukkan angkanya 12 kali 2 kali sinus 30. 12 kali 2 ya 24 kali setengah. Sinus 30 nilainya setengah. Jadi nilainya sama dengan minus 12 Newton meter. Minus berarti dia berlawanan arah jarum jam. Oke, itu F1 sama tau 1 atau momen gaya yang pertama dan momen gaya yang kedua. Baik, soal yang B sekarang. Kalau ditanyakan momen gaya total, karena di sini ada dua gaya, ya ada F1, ya ada F1, ada F2, maka nanti kalau ditanyakan momen gaya totalnya berarti tau 1 tambah dengan tau 2. Tau 1 momen gaya akibat gaya pertama atau torsi akibat gaya yang pertama. Tau 2 torsi akibat gaya yang kedua. Tau 1 dari soal diperoleh nilai 40. Tau 2 dari pembahasan tadi diperoleh minus 12. Tinggal dimasukkan 40 untuk tau 1 tambah dengan minus 12 untuk tau 2 yaitu sebesar 28. Yang mana karena hasilnya di sini positif, maka momen gaya total dari sistem ini yaitu searah jarum jam. Baik, itu untuk soal yang pertama tentang momen gaya. Berikutnya, ya, jadi besar momen gaya total oleh ini, ya ini ya. Berikutnya, ya soal yang kedua. Nah, tentang momen inersia. Di sini sistem. Ya. 3 buah benda partikel berbentuk seperti bola dihubungkan dengan batang yang ringan seperti pada gambar. Tentukan besar momen inersia sistem yang berporos pada titik P. Nah, jadi ini porosnya di tengah-tengah.
Ya. Jadi misalkan di sini ada 3 buah benda, ya. Saya misalkan nanti yang ini benda pertama, ini benda yang kedua, ini benda yang ketiga. Berarti nanti di sini akan menjadi M1, M2, dan M3. Kemudian kita tuliskan dulu, ya. Diketahui M1, ini M1, masanya 1,5 kg. Kemudian L1, ya sekali lagi L1, atau juga bisa dikatakan di sini R1, ya, jarak dari benda sampai ke poros. Ingat ya, sekali lagi kalau menentukan L atau R itu jarak dari benda ke poros. L1-nya 100 cm. Nah, di sini satuannya cm, harus kita rubah dalam satuan meter, satuan internasional. Jaraknya di sini ini, ya, ini L1-nya sebesar 1 meter atau 100 cm. Kemudian M2, ini M2. Ya. Ini M2 besarnya atau nilainya sebesar 1 kg, yang mana jaraknya di sini, ya, ini adalah L2. Ya. Jarak dari benda ke poros itu sebesar L2. Karena jaraknya ini 100, ini 60, maka yang ini nanti jaraknya 40. Seperti itu. Nah, 40 cm. Kemudian M3, ini yang masa yang ketiga, sebesar 0,8 kg. Ya. L3, ini L3. Jarak dari benda sampai ke porosnya. Ini L3, yaitu 100 cm juga atau 1 meter. Ditanyakan berapa momen inersia sistem. Momen inersia sistem berarti momen inersia dari keseluruhan. Nah, kalau cuma satu kan rumusnya momen inersia, kalau satu benda partikel kan rumusnya I sama dengan M R kuadrat kan gitu ya. Nah, karena di sini terdiri dari sistem, yang mana sistemnya itu terdiri dari 3 buah bola, maka momen inersia sistem adalah jumlah ketiga dari momen inersia bola. Ya, jadi kalau saya tuliskan momen inersia totalnya berarti nanti I1 tambah I2 tambah I3, karena di sini ada 3. Kalau ada 5, Pak, ya tinggal ditambahkan tambah I4 tambah I5. Ya. Ya, jadi nanti I1 tambah I2 tambah dengan I3. I1 momen inersia bola yang pertama, I2 momen inersia bola yang kedua, I3 adalah momen inersia benda yang ketiga. Jadi nanti I1 M1 kali R1 kuadrat, M2 kali R2 kuadrat, M3 kali R3 kuadrat. Itu udah yang ketiga. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal dimasukkan angkanya. Ya. M1 1,5, R1 1. Masukkan 1,5 kali 1 kuadrat, M2 masanya 1, R2 jaraknya 0,4 kuadrat tambah 0,8 kali 1. Tinggal kita masukkan nilainya, 1,5 tambah dengan 0,16, ya 1 kali 0,4, 0,4 kan 0,16. Tambah dengan 0,8 kali 1 kuadrat, yaitu 0,8. Kita jumlahkan di sini sumanya, yaitu sebesar 2,46. Ya benar ya. Oke, 2,46. Jadi momen inersia sistem, ya, yang terdiri dari 3 bola ini yaitu sebesar 2,46 kg meter persegi. Oke, itu soal yang kedua. Baik, kita masuk pada soal yang ketiga. Ya, soal yang ketiga, sebuah bola pejal. Nah, ini bola pejal memiliki massa 20 kg dan jari-jari 20 cm. Nah, ini misalkan bolanya seperti ini, bola pejal.
Jadi kalau bola pejal itu sama halnya seperti bola pada permainan tolak peluru. Jadi bolanya padat di dalamnya. Ya. Dia mempunyai masanya 20 kg dan jari-jarinya 20 cm. Jadi kalau saya misalkan ini pusatnya, nah ini jari-jarinya, nah ini R-nya. Ini jari-jari 20 cm. Pada tepi bola bekerja gaya 50 Newton. Jadi seperti ini. Kalau saya jalankan, ya, tepi bolanya, nah, jadi kalau saya ulangi lagi, jadi pada tepi bola, saya misalkan di bagian sininya, bekerja gaya 50 Newton. Artinya bola ini didorong ke sini dengan gaya sebesar 50 Newton. Sehingga bola berotasi terhadap sumbunya. Dia berputar terhadap sumbunya. Ya. Berapakah besar percepatan sudut rotasinya? Nah, jadi awalnya kan dia diam. Kemudian karena diberi gaya, dia berputar. Nah, maka kan di situ ada percepatan sudut. Awalnya diam, kemudian dia bergerak berputar. Ya, berarti dia mempunyai momen. Mohon maaf. Awalnya dia diam, kemudian dia berputar, maka nanti dia akan mempunyai percepatan sudut. Berapa percepatan sudutnya? Itu yang ditanyakan. Oke, kita bahas. Yang pertama, kita diketahui di sini massa bendanya 20 kg. Kemudian jari-jari dari bolanya, nah ingat di sini bola pejal, yaitu sebesar 0,2 dan gaya yang bekerja yaitu sebesar 50 Newton. Saya ulang lagi, didorong seperti ini, bolanya akan bergerak seperti itu. Baik, pertama, ya, ketika bola diberi gaya pada bagian tepi bola, maka bola akan menggelinding atau berputar. Ya kan? Dia selain menggelinding itu, dia bergerak berputar dan dia juga bergerak ke sini. Itu namanya menggelinding. Dengan poros putarannya adalah sumbu pusatnya yang di sini tadi. Ya. Sesuai dengan hukum Newton, hukum 2 Newton pada gerak rotasi, yaitu hubungan antara momen gaya dan momen inersia. Ya, ini ketika saya mendorong kan menghasilkan putaran. Maka gaya ini menghasilkan momen gaya atau menghasilkan torsi. Ya. Benda ini masuk dalam benda pejal, maka nanti ya karena dia berupa benda pejal, maka I-nya, I yang di sini itu menyatakan 2/5 mr kuadrat. Ya, bola pejal. Oke, dengan memasukkan sehingga torsi sama dengan I kali alfa. Karena rumusnya torsi itu F kali R. Ini kan F gayanya, R-nya kan ini. Karena dia berputar terhadap porosnya yang ini. Nah, ini kan jadi poros. Ya, ini berarti jadi poros. Ketika dia didorong, otomatis kan nanti muternya gini. Ya kan? Nah, jadi torsinya yaitu sebesar F kali R. I, nah, inersia dari bendanya. Karena bendanya berupa bola pejal, ya, maka I-nya 2/5 mr kuadrat dikalikan dengan alfa. Alfa di sini adalah percepatan sudutnya. Oke, dengan memasukkan angka-angkanya, ya, F-nya 50, R-nya 0,2. Sama dengan 2/5 kali 20 kali 0,2 kuadrat. Ya, matematika biasa. Ya, ini kalau dimasukkan semuanya, kalau dihitung, maka nanti nilai alfanya sebesar 250/8. Kalau ini dibagi, nilainya 31,25 radian per sekon. Itu satuan dari percepatan sudut. Pak, gimana kok bisa dapet kayak gini? Ya kalian harus berlatih. Ini ngitung biasa. Ya kan? Ini ruas kanan. Ruas kiri, ruas kanan. Ini kan ada 0,2. Ini kalau dicoret sama ini kan hilang. Ya kan? Nah, ini kalau dikalikan 2 kali 20 kali 0,2. Jadinya kan 8. Ini pindah ruas ke sini,
5 kali 5 jadinya 250. Ini pindah ruas ke sini jadi 250. Ini 2 kali 20 kali 0,2 jadinya 8. Jadi 250 per 8 sama dengan 31,25. Baik, itu ketiga contoh soal yang saya bahaskan. Nah, berikutnya saya akan memberikan tugas sama kalian untuk berlatih. Tugasnya ada pada slide terakhir ini. Tugasnya yang pertama ini. Ya. Ada petunjuknya. Pertama, soal ditulis di buku catatan. Ya. Jadi nanti menuliskannya, soalnya ditulis, kemudian di bawahnya langsung jawaban. Ya. Jadi soal, jawaban, soal, jawaban, soal, jawaban. Ya. Nanti jawaban kalian yang ditulis di buku tulis, di-scan menggunakan cam scanner yang ada pada HP, ya. Dan nanti diurut. Soal yang pertama, soal yang kedua, itu nanti diurut pada HP. Kemudian jawaban dikirim di Classroom. Ya. Nanti akan saya berikan tempat untuk pengumpulannya. Ya. Ingat, tulisannya harus rapi. Ya, urut nomor 1 dulu. Pak, nanti kalau nyekennya ada banyak file, jadikan 1 file. Ya, jadikan 1. Ya. Baik, ini soal yang pertama. Dan soal yang kedua. Soal yang pertama ini tentang momen gaya. Soal yang kedua tentang momen inersia. Ya. Silakan ditulis. Supaya bisa ditulis, kalian pause dulu ketika menyaksikan video ini. Kemudian kamu tulis. Oke. Ini soal yang pertama dan soal yang kedua. Ya. Untuk soal yang nomor 2 ini, saya tidak menyertakan angka. Saya memisahkan di sini benda itu mempunyai massa M. Benda ini mempunyai massa 2M. Benda ini mempunyai massa 3M. Benda ini mempunyai massa 4M. Itu hanya permisalan ya. Tidak saya berikan angka, cuman saya berikan dalam bentuk simbol. Kemudian ini jaraknya B. Ini juga B. Ya, jadi kalau dari sini sampai sini, kalau ini B, maka nanti dari sini sampai sini jaraknya 2B. Ya, biar kamu ngerti. Kemudian soal yang berikutnya, ya, soal nomor 3 dan soal nomor 4. Soal nomor 3 tentang momen inersia benda tegar. Soal nomor 4 tentang hubungan momen gaya dengan momen inersia. Ya. Kalau yang ini yang tanyakan itu besar momen gaya. Berarti kan momen gaya itu ini. Torsi sama dengan I kali alfa. Ya. Alfanya ini saya sudah mengatakan di sini gunakan rumus ini. Ya. Perhatikan soalnya baik-baik untuk yang soal nomor 4 ini. Oke. Demikian untuk video pembelajaran kali ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya di buku tulis, di-scan, kemudian di-upload di Google Classroom. Oke, untuk batas pengumpulannya nanti saya sampaikan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa memahaminya. Kalau ada pertanyaan, silahkan kita diskusi di forum Classroom. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.